Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Ingat, ilmu itu bisa kita cari di mana saja dan kapan saja. Yang penting ada kemauan dari dalam hati kita. Pada kesempatan kali ini, Buza akan menyampaikan materi Al-Quran dan Hadis. Pada bab pertama ini, Buza akan menerangkan tentang menggali potensi akal dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang pertama, kita akan belajar tentang makna berpikir kritis. Makna berpikir kritis adalah segala sesuatu hal yang kita temui dan ketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh diterima secara begitu saja, tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal-muasalnya. Contohnya anak-anak, ketika kita mendapatkan berita, entah itu dari tetangga, teman, atau sosial media, kita harus cari tahu dulu kebenarannya bagaimana, asal-muasalnya dari mana. Jangan langsung kita menyebarkan informasi tersebut kepada teman-teman kita atau saudara kita, padahal kita belum tentu tahu kebenaran tersebut. Mengapa demikian? Karena ketika kita menyampaikan berita tersebut dan kita tidak tahu secara betul apakah berita itu benar atau tidak, maka sama saja kita menyebarkan fitnah dan nantinya kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Makna berpikir kritis itu sendiri adalah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang memang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah mengambil kesimpulan tanpa kita cari tahu terlebih dahulu sesuatu hal tersebut benar atau tidak. Contoh lain, tentang perayaan-perayaan tahun baru, perayaan ulang tahun, atau apapun. Kita jangan hanya ikut-ikutan teman-teman kita saja, atau kita ikut-ikutan tren masa kini, tetapi kita harus betul-betul cari tahu dulu apa sih manfaatnya merayakan itu. Kira-kira manfaatnya itu lebih besar atau justru banyak madorotnya untuk kita. Nah, dengan kita belajar berpikir kritis, maka kita akan bisa memahami keputusan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri dan pastinya bermanfaat untuk orang lain. Yang selanjutnya, makna sikap demokratis. Di dalam Islam, sikap demokratis itu tidak pernah dipelajari, tetapi lebih familiarnya yaitu adalah sesuatu kebebasan atau bisa dikatakan adalah al-hurriyah, yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi sejak Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama, kebebasan mengkritiki atau menasihati penguasa, dan kebebasan berpendapat. Tentu saja kebebasan-kebebasan tersebut tidak boleh menerjang rambu-rambu yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh real di kehidupan nyata kita, ketika ada pemilihan pemimpin, kita biasanya diberikan hak kebebasan untuk memilih seorang pemimpin.
Kita pasti memiliki keinginan dan kriteria menurut agama Islam agar mendapatkan pemimpin yang terbaik. Oh, kelak kalau pas waktu pilihan aku akan memilih pemimpin si A. Akan tetapi di pertengahan jalan, kalian digoda dengan sesuatu hal yang kalian itu akhirnya tidak memilih pemimpin itu sesuai dengan syariat Islam. Justru kalian memilih karena bayaran. Kalian dikasih uang 100.000 disuruh memilih pemimpin si B. Padahal dari apa yang telah kalian pelajari dan kalian ketahui bahwasannya si B itu pemimpin yang tidak sesuai dengan jalur Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi karena kalian diiming-imingi oleh uang itu tadi, maka kalian harus memilih. Nah, itu berarti kalian tidak bisa menggunakan hurriyah kalian atau kebebasan kalian, sikap demokrasi kalian untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya makna sikap demokrasi ini, kalian seharusnya bisa menggunakan sebaik-baik pilihan atau kebebasan memilih dalam kepemiluan atau pemilihan pilihan yang lainnya. Contoh yang lainnya, kita juga diberikan kebebasan berpendapat. Maka kita juga kalau ada rapat atau ada musyawarah, itu kita sebaiknya itu memberikan pendapat kita agar apa nantinya pas waktu sudah diketok palu ada info tentang ini, kita tidak kecewa dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Karena apa? Karena kita juga sudah ikut berpendapat dalam sebuah musyawarah. Karena hal itulah yang sering dilakukan Rasulullah dulunya ketika ada sesuatu, para sahabat itu biasanya melakukannya itu dengan bermusyawarah bersama. Agar apa? Agar mendapatkan solusi terbaik untuk suatu permasalahan, agar tidak ada yang mengganjal di dalam hati, seperti itu. Dari pembahasan makna berpikir kritis dan sikap demokratis dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang berpikir kritis, terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jelas ya anak-anak, di situ ayat tentang berpikir kritis bahwasannya kita itu disuruh betul-betul memikirkan dulu ketika kita mau melakukan sesuatu hal, agar nantinya ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kita tidak merasa bersalah, merasa kecewa dengan apa yang telah kita ambil. Jadi kita harus betul-betul memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang berpikir kritis. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Di situ jelas lagi di dalam hadis bahwasannya orang yang bisa berpikir kritis itu dia diibaratkan orang yang cerdas. Kalau dia cerdas, dia pasti bisa mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati.
Jadi apa yang dia lakukan itu tidak hanya untuk kebaikan di dunia, tetapi juga pastinya nanti untuk kebaikan dia sendiri nanti kelak ketika di akhirat. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang bersikap demokratis terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, berarti kita bisa menggunakan sikap demokrasi kita bisa menasihatin para pemimpin yang memiliki kesalahan, kita bisa memiliki kebebasan berpendapat, kita bisa menggunakan kebebasan kita dalam memilih seorang pemimpin yang betul-betul telah disyariatkan oleh Allah. Jangan hanya tergoda dengan suatu bayaran saja, seperti itu. Kemudian dikuatkan oleh hadis tentang bersikap demokratis yang bunyinya an Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Buza katakan tadi, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulunya ketika memiliki permasalahan, beliau itu tidak mengambil kebijakan sendiri seperti itu, tetapi beliau selalu memusyawarahkannya dengan sahabat-sahabatnya agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Karena apa? Karena mereka bisa diberikan kebebasan berpendapat, akhirnya ketemulah solusi yang terbaik agar tidak ada yang mengganjal dari dalam hati kita semuanya. Nah, ini tadi adalah materi tentang berpikir kritis dan sikap demokratis. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari materi ini dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah belajar bersama. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.